Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran tema 2, subtema 2, PP 3 dan 4. Pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar bagaimana menemukan informasi dari teks wawancara. Sebelumnya, kita perlu memahami tujuan wawancara. Apa tujuan wawancara? Tujuan wawancara yaitu untuk mengetahui suatu hal dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Selain itu, wawancara mesti berdasarkan tema. Apa itu tema? Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara biasanya dengan kata tanya apa? Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Selain itu, kata tanya di mana? Di mana menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Siapa? Menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Selain itu, kata mengapa? Mengapa menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Bagaimana? Menanyakan keadaan atau cara. Setelah melakukan wawancara, hasil wawancara ditulis dengan kosakata yang baku dan kalimat efektif. Contoh wawancara pada narasumber tentang perawatan tanaman. Kata tanya bagaimana? Bagaimana cara merawat tanaman? Kata tanya mengapa? Mengapa kita perlu menyiram tanaman? Kata tanya kapan? Kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman? Nah, itulah contoh-contoh wawancara pada narasumber tentang perawatan tanaman. Pelajaran selanjutnya adalah pelajaran PPKN. Pelajaran PPKN kali ini kita akan belajar hak dan kewajiban anggota keluarga. Kewajiban ayah. Kewajiban ayah yang pertama adalah mencari nafkah. Kita sebagai seorang muslim perlu tahu hadis Rasulullah, barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Kewajiban seorang ayah selain mencari nafkah juga melindungi keluarga. Kita sebagai seorang muslim perlu mengetahui di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Anak-anak, bersyukurlah kalian ketika kalian diperintah oleh ayah kalian untuk senantiasa sholat 5 waktu, rajin mengaji, dan menjauhi perbuatan maksiat atau perbuatan buruk. Itu berarti ayah kalian berusaha melindungi kalian dari api neraka. Kewajiban ibu. Kewajiban ibu adalah merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Di antaranya, menyiapkan makanan untuk keluarga, mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman, mendidik putra-putri dengan mendampingi belajar di rumah. Wah, apalagi sedang pandemi seperti ini ya. Tentunya kalian banyak belajar bersama ibu. Nah, bersyukurlah kalian ketika ibu kalian senantiasa mendampingi kalian belajar di rumah. Berarti ibu kalian berusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu. Selanjutnya kewajiban anak. Nah, ini anak-anak sekalian, kewajiban kalian. Apa kewajiban kalian? Menghormati orang tua. Ingatlah bahwa ridho dan murka Allah tergantung
pada ridho dan murka orang tua kalian juga. Yang kedua, belajar dengan tekun. Nah, ini di masa pandemi ini kalian tetap wajib belajar dengan tekun karena ini adalah kewajiban kalian. Tetap semangat ya dalam belajar. Nah, selanjutnya kewajiban seorang anak adalah membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Contohnya, merapikan mainan kalian sendiri setelah bermain, membantu ibu kalian memasak, menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selanjutnya, hak ayah dan ibu. Apa hak ayah dan ibu? Yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Nah, sekarang hak anak. Nah, inilah anak-anak, hak kalian disayangi orang tua, dicukupi kebutuhannya. Nah, dalam hal kewajiban dan hak tadi perlu menjaga keseimbangan keduanya sehingga akan berjalan dengan baik dan tertib. Nah, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah termasuk pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Latihan 1, Siti senang melakukan untuk mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Tentukan hasil penjumlahan panjang kedua daun tersebut dengan garis bilangan. Kita perhatikan jawabannya. Nah, kita ukur dari pangkal daun sampai ujung daun, dari titik 0 melangkah menuju ke kanan, kita lihat di titik 4. Kemudian daun yang kedua dari titik 4 tersebut melangkah ke kanan. Kita lihat 5 langkah ke kanan, sehingga di situ terlihat ujung daun yang kedua ada di titik 9. Maka panjang kedua daun tersebut adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Latihan kedua. Tentukan hasil dari 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama-tama kita buat garis bilangan. Kemudian mulai dari titik 0 kita tarik garis, jalan sebanyak 9 langkah ke kanan sehingga berhenti di titik 9. Setelah berhenti di titik 9, kita tambahkan 5 langkah ke arah kanan sehingga berhenti di titik 14. Jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. Cukup sekian pelajaran dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.